Thanks for join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti tutorial sistem kepartaian dan pemilu. Topik ke-20 dari 50 topik. Partai politik pada masa penjajahan Jepang, bagian kedua. Pada Maret tahun 1943, organisasi politik yang dijanjikan muncul di Jawa dan Gerakan 3A dihapuskan. Badan baru itu dinamakan Putra, sebuah singkatan dari Pusat Tenaga Rakyat. Badan ini berada di bawah pengawasan ketat pihak Jepang, tetapi 4 orang Indonesia yang terkemuka diangkat sebagai ketuanya: Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur, Ketua Muhammadiyah. Dengan demikian, pihak Jepang telah menghubungkan 2 orang tokoh nasionalis perkotaan yang terkemuka dengan pemimpin 2 sistem pendidikan yang penting. Kendati demikian, organisasi baru ini lagi-lagi hanya mendapat sedikit dukungan, antara lain karena pihak Jepang tetap tidak bersedia memberi kebebasan kepada kekuatan-kekuatan rakyat yang begitu potensial. Misalnya, pihak Jepang tidak memberi Putra kekuasaan apapun atas gerakan-gerakan pemuda. Dalam perkembangannya, Ki Hajar Dewantara akhirnya kembali ke Yogyakarta pada awal tahun 1944 untuk memusatkan perhatian pada sekolah-sekolah taman siswanya guna melewati masa-masa sulit, sedangkan Kiai Haji Mansur sedikit demi sedikit menarik diri dari keterlibatan aktif, mungkin dikarenakan kesehatannya yang buruk. Pada Oktober tahun 1943, pihak Jepang membentuk organisasi pemuda Indonesia yang paling berarti, yaitu PETA, Pembela Tanah Air. Organisasi ini merupakan suatu tentara sukarela bangsa Indonesia. Pada akhir perang, anggotanya berjumlah 37.000 orang di Jawa, 1.600 di Bali, dan sekitar 20.000 orang di Sumatera, di mana organisasi ini biasanya dikenal dengan nama Jepangnya, Gyugun, prajurit-prajurit sukarela. Tidak seperti Heiho, PETA tidak secara resmi menjadi bagian dari bala tentara Jepang, melainkan dimaksudkan sebagai pasukan gerilya pembantu guna melawan serbuan pihak sekutu. Korps perwiranya meliputi para pejabat, para guru, para kiai, dan orang-orang Indonesia yang sebelumnya menjadi serdadu kolonial Belanda. Di antara mereka adalah seorang bekas guru sekolah Muhammadiyah yang bernama Sudirman, yang nantinya menjadi salah seorang tokoh militer terkemuka pada masa revolusi. Disiplin PETA sangat ketat dan ide-ide nasionalis Indonesia dimanfaatkan dalam indoktrinasi. Pada Oktober tahun 1943, pihak Jepang juga membentuk organisasi baru untuk mengendalikan Islam. MIAI dibubarkan dan digantikan oleh Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia, yang mempunyai cabang-cabangnya di setiap keresidenan di Jawa. Pihak Jepang benar-benar melangkahi para politisi Islam modernis perkotaan yang sebelumnya berhasil mendominasi MIAI. Kepemimpinan Masyumi diserahkan kepada tokoh-tokoh Muhammadiyah dan NU. Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri NU yang pernah dipenjarakan oleh Jepang pada awal pendudukan mereka tapi kemudian dibebaskan pada Agustus tahun 1942, dijadikan sebagai ketua Masyumi, namun dia tetap tinggal di pesantrennya di Jombang. Yang menjadi ketua efektif adalah putranya, Kiai Haji Wahid Hasyim. Pada bulan Januari tahun 1944, Putra digantikan oleh suatu gerakan rakyat yang baru dalam rangka mencari suatu organisasi mantap yang lebih memuaskan guna memobilisasi penduduk Jawa. Jawa Hokokai, Persatuan Kebaktian Jawa, didirikan bagi setiap orang yang berusia lebih dari 14 tahun. Gun Seikan menjadi ketua persatuan tersebut sedangkan Soekarno dan Hasyim Asy'ari dijadikan penasihat utamanya, sementara pengelolaannya diserahkan kepada Hatta dan Mas Mansur. Pihak Jepang tentu saja bermaksud memanfaatkan para pemimpin Indonesia untuk mencapai tujuan-tujuan mereka sendiri, tetapi para pemimpin Indonesia tersebut kini mengambil keuntungan dari orang-orang Jepang. Soekarno sangat berhasil dalam memanfaatkan propaganda bagi Hokokai untuk memperkokoh posisinya sendiri sebagai pemimpin utama kekuatan rakyat. Para pejabat priai terikat secara langsung pada organisasi baru itu dengan dijadikannya mereka sebagai ketuanya pada setiap tingkat pemerintahan. Hokokai juga memiliki suatu alat organisasi untuk menembus desa-desa. Rukun tetangga, RT atau dalam bahasa Jepang disebut Tonarigumi, dibentuk untuk mengorganisasikan seluruh penduduk menjadi sel-sel yang terdiri atas 10-20 keluarga untuk mobilisasi, indoktrinasi, dan pelaporan. Para penguasa tingkat bawah dan kepala-kepala desa bertanggung jawab atas sel-sel tersebut. Pada bulan Februari tahun 1944, para kepala desa juga mulai menjalani kursus-kursus indoktrinasi. Selanjutnya, dibentuk kelompok-kelompok pemuda dan militer yang baru. Untuk pertama kalinya, Jawa Hokokai mempunyai organisasi pemuda sendiri. Barisan Pelopor, yang pada akhir perang konon beranggotakan 80.000 orang. Pada mulanya, Barisan Pelopor akan digunakan untuk menyiarkan propaganda, tetapi pada bulan Mei tahun 1945 organisasi ini mulai mengadakan latihan gerilya.
Para pemimpin pemuda perkotaan yang berpendidikan menjalin hubungan dengan pemuda-pemuda kelas bawah yang ada di kota-kota besar dan kecil, dan sebaliknya mereka secara resmi berhubungan dengan tokoh-tokoh Hokokai yang dipimpin oleh Soekarno. Pada Desember tahun 1944, Masyumi juga diperbolehkan memiliki sayap militer yang bernama Barisan Hizbullah, yang memulai latihannya pada bulan Februari tahun 1945 dan konon mempunyai 50.000 orang anggota pada akhir perang. Kepemimpinannya didominasi oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah dan anggota-anggota faksi PSII dari masa sebelum perang yang bersifat kooperatif yang dipimpin oleh Haji Agus Salim. Sekali lagi, para politisi penting Islam dari masa sebelum perang yang bersifat non-kooperatif dilangkahi. Pada masa itu, selain partai-partai politik bentukan Jepang, masih ada organisasi-organisasi politik bawah tanah yang berkembang pada era pendudukan Jepang. Kelompok-kelompok ini pada umumnya didirikan oleh para nasionalis muda terpelajar yang menolak berkolaborasi dengan Jepang dan memilih berjuang mencapai kemerdekaan melalui jalan bawah tanah. Pertama, yang paling berpengaruh adalah organisasi bawah tanah adalah kelompok pimpinan Amir Syarifuddin yang kerap disebut juga dengan nama Partai Bawah Tanah, di mana pendiriannya dimodali Belanda, Van der Plas, sebesar 25.000 gulden, dengan tujuan melakukan sabotase terhadap Jepang. Anggota organisasi ini terdiri dari orang-orang antifasis dan PKI, didikan Musso. Namun di penghujung tahun 1943, Amir dan beberapa tokoh lainnya tertangkap dan tanggal 29 Februari tahun 1944 dijatuhi hukuman mati. Berkat pertolongan Soekarno-Hatta yang berkolaborasi dengan Jepang, hukumannya diubah menjadi hukuman seumur hidup. Kedua, organisasi bawah tanah lainnya yaitu yang dipimpin oleh Sultan Syahrir yang didirikan segera sesudah Jepang berkuasa. Cabang-cabangnya tersebar di Jakarta, Cirebon, Garut, Semarang dan Surabaya, dengan dukungan anggota bersumber dari kaum muda terpelajar. Kelompok Syahrir ini memelihara kontak dan hubungan erat dengan Soekarno-Hatta. Misalnya, Syahrirlah yang memberi informasi pertama, setelah memonitor siaran radio sekutu, kepada Soekarno dan Hatta bahwa Jepang pada tanggal 14 Agustus tahun 1945 telah minta damai mengaku kalah pada sekutu. Ketiga, Persatuan Indonesia yang dibentuk oleh mahasiswa-mahasiswa di Jakarta terutama Fakultas Kedokteran. Pada pertengahan tahun 1942 mereka menentang kebijakan berambut pendek yang dikenakan kepada mereka. Akibatnya, 20 orang anggota kelompok ini ditangkap dan dipenjarakan selama sebulan. Tetapi hal itu tidaklah membuat mereka jera, mereka terus melanjutkan gerakan bawah tanahnya. Kelompok ini memiliki hubungan dengan kelompok sendebunya Sukarni, dan juga dengan kelompok Syahrir. Keempat, kelompok yang diketuai oleh Sukarni dengan tokoh-tokoh pimpinan antara lain yaitu Adam Malik, Pandu Wiguna, Khairul Saleh, dan Maruto Nitimiharjo. Kelompok ini disebut juga sebagai grup Sandebu karena keterlibatan mereka dalam jawatan penerangan, propaganda Jepang sehingga mereka kurang begitu dipercaya oleh organisasi-organisasi bawah tanah yang lain. Padahal peran mereka sangat sentral ketika itu. Pada masa pendudukan Jepang semakin banyak orang Indonesia yang diangkat menjadi pejabat pemerintahan. Misalnya, pada November tahun 1944, orang-orang Indonesia mulai diangkat menjadi wakil residen. Para penasihat, Sanyo, dihimpun ke dalam semacam majelis tinggi, Dewan Sanyo, Dewan Penasihat, di mana Dewan Penasihat Pusat mempunyai wewenang memberikan nasihat yang agak lebih luas. Para pejabat tinggi tersebut diikutkan dalam kursus-kursus indoktrinasi pada bulan Januari tahun 1945. Pengalaman ini mendorong pemikiran nasionalis di antara mereka dan sekaligus meningkatkan ketidaksenangan mereka terhadap Jepang gara-gara mengharuskan mereka menjalani sesuatu yang tampaknya akan merendahkan martabat mereka. Pada pertengahan 1945, pihak Jepang di Jawa berusaha mempersatukan gerakan-gerakan pemuda Masyumi dan Jawa Hokokai ke dalam satu gerakan rakyat baru. Pun begitu, upaya tersebut gagal ketika para pemimpin pemuda menuntut langkah-langkah nasionalistis yang dramatis, yang tidak akan dilakukan oleh kebanyakan generasi tua yang lebih hati-hati dan lebih realistis. Pertemuan yang pertama berakhir dengan percekcokan sengit dan gerakan rakyat baru pun mati sebelum lahir. Pihak Jepang menangkap Yamin yang mereka yakini telah mengobarkan semangat kaum aktivis muda. Di dalam badan penyelidik di Jakarta, Soekarno mendesak agar versinya tentang nasionalisme yang bebas dari agama disetujui. Ini karena konsep tersebut memang merupakan satu-satunya dasar yang dapat disepakati pemimpin-pemimpin lainnya, maka menanglah Soekarno. Pada pidatonya pada tanggal 1 Juni Soekarno mengemukakan doktrin Pancasilanya yang kemudian menjadi falsafah resmi dari Indonesia Merdeka, ketuhanan, kebangsaan, perikemanusiaan, kesejahteraan, dan keadilan. Walaupun dasar-dasar ini pada umumnya diterima oleh anggota-anggota badan penyelidik, akan tetapi para pemimpin Islam merasa tidak senang karena Islam tampaknya tidak akan memainkan peranan yang istimewa. Akhirnya, mereka menyetujui suatu kompromi yang disebut Piagam Jakarta,
yang menyebutkan bahwa negara akan didasarkan atas ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Implikasi Piagam Jakarta terhadap hubungan antara syariat Islam dan negara menjadi sumber pertentangan-pertentangan sengit di tahun-tahun mendatang. Badan penyelidik mengakhiri tugasnya dengan merancang konstitusi pertama Indonesia, yang menghendaki sebuah republik kesatuan dengan jabatan kepresidenan yang sangat kuat, dan dengan menetapkan bahwa negara baru tersebut tidak hanya akan meliputi Indonesia saja tetapi juga Malaya dan wilayah-wilayah Inggris di Kalimantan. Itulah materi tutorial topik ke-20 tutorial sistem kepartaian dan pemilu. Channel ini akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini.